Malam Natal tahun, Dan, mantan sersan yang menjadi guru, pulang bertemu istrinya Emmy dan putrinya Muri di sebuah pesta dan terlihat sedang telepon mencoba melamar pekerjaan impiannya, tetapi sayangnya lamarannya ditolak. Dan sangat kecewa dan mengamuk, setelah itu kembali ke putrinya dan mengingatkan untuk melakukan apa yang tidak dilakukan orang biasanya. Pertandingan bola terganggu ketika awan asap muncul di lapangan dan terlihat orang mulai keluar dari asap itu. Mereka terlihat dipimpin oleh Letnan Hart, yang memberitahu mereka berasal dari masa depan dan alien paku putih telah menginvasi bumi dan sebagian besar manusia telah musnah. Para prajurit ini meminta bantuan orang-orang kembali dengannya untuk perang. Sejalannya waktu negara-negara di seluruh dunia mengirim tentara tetapi tampaknya tidak pernah cukup. Mereka terus meminta lebih banyak orang dan hanya seperempat dari mereka yang kembali. Pemerintah merekrut sipil untuk perang dan menyebabkan kerusuhan karena banyak yang bertentangan dengan peperangan ini. Dan terus bekerja sebagai guru, tetapi muridnya tidak ada yang mendengarkannya, mereka tidak melihat gunanya jika mereka akan mati. Martin, salah satu murid Dan terobsesi dengan gunung berapi dan selalu ingin membicarakannya. Pada saat itu, Dan menerima pesan bahwa dia telah direkrut. Dan pergi ke markas militer, dan dia menjalani tes dan diberitahu kalau dia akan mati dalam 7 tahun. Dan merasakan sensasi menyakitkan di lengannya saat mereka memasang sebuah perangkat yang dapat melacaknya saat di masa depan. Setelah 7 hari perangkat itu akan membawanya pulang. Lalu Dan pulang dan memberitahu Emmy kalau dia telah direkrut militer. Dan menjelaskan dia tidak bisa menyingkirkan perangkatnya, jadi Emmy memintanya berbicara dengan ayahnya yang Dan benci. Mengesampingkan egonya Dan menemui ayahnya James, untuk meminta bantuan melepaskan perangkat itu. James berpikir Dan dikirim untuk memata-matai dia dan argumen pun terjadi. Akhirnya Dan harus mengikuti peperangan. Dia pulang memberi keluarganya kabar buruk dan dia berjanji akan kembali. Esok harinya Dan pergi ke markas latihan bertemu seorang ilmuwan bernama Charlie dan seorang bernama Dorian yang telah mengikuti perang ini 3 kali. Mereka menerima pelatihan dasar dan diberi penjelasan tentang cara kerja teknologi lengannya. Mereka dijelaskan perjalanan ke masa depan hanya dapat ditujukan pada satu titik dari tahun 2022 hingga 2051 dan titik tahun tersebut tidak dapat diubah lagi. Tidak lama kemudian tiba-tiba alarm mulai berbunyi menunjukkan saatnya berangkat. Kebingungan karena harusnya memiliki 7 hari pelatihan dan diberitahu kalau masa depan butuh bantuan mereka segera. Setelah semua berkumpul, perangkat diaktifkan dan muncul sebuah awan yang menyerap mereka ke masa depan. Mereka seharusnya tiba di pantai Miami, tetapi ada yang salah dengan koordinat perangkatnya. Kelompok ini keluar dari ketinggian dan jatuh di atas sebuah bangunan dan banyak yang tidak selamat. Banyak pasukan dari regu ini yang berhasil selamat karena mereka jatuh ke kolam. Mereka melihat ke kota Miami yang telah hancur total. Tidak lama kemudian mereka dihubungi oleh seorang kolonel, yang memberitahu mereka bahwa kota telah dikuasai alien sehingga kota Miami harus dihancurkan. Misi Dan adalah untuk mencari tim peneliti yang terjebak di dalam laboratorium dan dia ditunjuk kolonel sebagai pimpinan regunya. Dan memandu timnya dan memberi indikasi bagaimana bergerak dengan benar di kota yang telah hancur itu. Setelah sampai mereka menemukan alien yang sudah mati. Dorian mengambil cakarnya sebagai piala dan menemukan tim peneliti yang sudah mati. Kolonel meminta mereka untuk mengambil semua salinan penelitian dan lari, karena jika ada mayat maka alien itu akan kembali. Diberitahu Jet semakin dekat tim bergegas mengambil semua barang yang diperlukan dan mulai berjalan ke bawah setenang mungkin. Saat perjalanan salah satu dari mereka melihat alien paku putih yang langsung menembakkan paku dari ekornya, membunuh salah satu dari mereka dan baku tembak dimulai. Peluru mereka tidak dapat membunuh alien paku putih dan hanya bisa memperlambat. Karena banyak anggota yang berjatuhan, Dan mengambil posisi belakang untuk membantu rekannya dan saat sampai di sebuah lorong dia menghabiskan pelurunya tetapi tidak mempan dan akhirnya menggunakan kapak. Dorian datang menyelamatkannya dan memberitahu kalau titik lemah alien ada di leher dan perutnya. Dengan banyak alien yang mengejar mereka lari keluar dan melihat kendaraan menghampiri mereka. Sayangnya, alien menyerang dan menghancurkannya. Dan sekarang tidak punya pilihan selain melawan alien dan mencari perlindungan. Semakin banyak tim jatuh ke serangan alien, salah satu dari tim jatuh ke terowongan dan Dan turun untuk menolongnya. Ini memperlambat seluruh tim dan 2 rekannya memutuskan bertindak sebagai perisai agar anggota lainnya dapat melarikan diri. Pada saat itu, Jet akhirnya tiba dan mengebom seluruh area. Beberapa jam kemudian, Dan dan Charlie terbangun di markas Republik Dominika.
Mereka menemukan Dorian, yang menyalahkan Dan telah berhenti membantu orang jatuh mengakibatkan tim lainnya jadi mati. Dorian mengakui bahwa dia penderita kanker dan dia mau menentukan cara dia mati. Pembicaraan mereka terputus ketika Dan dicari kolonel. Terdengar tentara lain memanggil nama keluarganya. Dia sadar bahwa kolonel itu adalah anaknya Muri yang sudah dewasa. Dia tumbuh menjadi seorang ilmuwan angkatan udara yang hebat. Muri bertindak profesional menjelaskan dia tidak memanggil Dan untuk bertemu ayahnya tetapi membutuhkan bantuannya. Muri menunjukkan rekaman paku putih yang berbeda dari yang lain karena yang satu ini adalah ratunya. Dia lebih agresif dan sangat langka ditemukan karena hanya bersarang di bawah tanah. Semua alien paku putih jantan akan mati membela ratunya dan bom yang digunakan militer memiliki racun yang diciptakan Muri dan sejauh ini hanya dapat membunuh alien paku putih yang jantan saja tetapi tidak dapat membunuh ratunya. Dan diminta gabung dengan tim dan menangkap alien betina untuk dipelajari. Dengan harapan dapat mengembangkan racun untuk membunuh sumber reproduksi alien. Tim berangkat dengan helikopter di mana Muri memberitahu Dan sejarah alien muncul dari Rusia pada tahun 2048, entah dari mana asal mereka datang. Dibutuhkan 3 tahun untuk menguasai dunia dan menginginkan manusia sebagai makanan. Dan ingin tahu apa yang terjadi sebelum dia meninggal, tetapi Muri belum mau menceritakannya. Beberapa saat kemudian mereka tiba dan terlihat sekelompok tentara mencoba mengikat alien betina yang agresif mulai menyerang dan membunuh banyak dari mereka. Muri gabung dengan mereka dan bekerja sama untuk menembak tali lebih untuk mengikat dan mengurungnya. Alien betina akhirnya tertangkap dan memanggil alien yang jantan dan tidak lama kemudian mereka semua datang. Saat Ratu Alien menyerang Muri, Dan langsung turun untuk membantunya dan menembak seekor alien jantan sebelum turun. Para prajurit bekerja sama mendorong ratunya masuk ke dalam kandang dan diamankan dengan helikopter. Dan Muri lari ke jeep dan mulai menembaki alien untuk memberi helikopter kesempatan untuk melarikan diri dengan kandang. Mereka melarikan diri dari daerah itu dan berhenti di pantai untuk menembak Suar dan Muri menegur Dan karena bertindak tanpa berpikir. Muri menjelaskan bahwa dia meninggalkan keluarganya ketika dia berusia 12 tahun dan berusia 16 tahun saat Dan meninggal. Dia mengalami kecelakaan dan Muri berada di rumah sakit ketika dia meninggal. Muri terluka dengan semua ini dan Dan tidak sangka telah menjadi seperti ayahnya. Dan menyadari saat James mengatakan bahwa perang membawanya ke tempat yang gelap. Alien paku putih betina dibawa ke markas laut di mana mereka menempatkan mesin waktu. Dia dirantai dan diberi obat penenang setiap jam. Dan Muri bekerja sama dalam menganalisis alien dan mencoba menemukan racun untuk membunuhnya. Dan membantu putrinya bekerja dan mereka terlihat akur sambil mencari ramuan yang tepat untuk racunnya. Malam sebelum Dan pergi, dia memberitahu Muri bahwa dia sangat bangga padanya. Dan memberitahu Muri bahwa dia perlu istirahat dan membiarkan Dan membantunya. Akhirnya Muri terbuka dengan Dan kalau tujuannya agar dia dapat membawa hasil penelitian Muri ke masa lalu untuk diproduksi massal dan menyiapkannya saat alien tiba nanti, maka dia harus menyelesaikannya hari ini sebelum dia pergi. Dan ditunjuk Muri sebab dialah satu-satunya orang yang dapat dipercayai untuk menjalankan tugas ini. Pada saat itu, mesin menunjukkan racun dengan kecocokan 100% kepada alien betina. Saat bersamaan juga, ternyata alien ratu telah bangun dan memanggil alien jantan yang lainnya datang. Saat Dan mau bunuh alien betina dia dihadang Muri dan mengutarakan Dan bisa tolong lebih banyak jika dia selamat. Banyak alien masuk ke dalam laboratorium, Muri dan Dan berlari berusaha sampai ke helipad, dan bersamaan waktu Dan hanya tinggal beberapa menit sebelum dia dikirimkan pulang ke masa lalu. Mereka berdua menembak banyak alien di jalan, namun Muri terkena tembakan. Dan mencoba membantunya jalan dan kini terlihat laboratorium ditabrak kapal pesiar yang besar. Muri meminta maaf karena bersikap dingin kepadanya dan memberi racun itu kepadanya untuk kembali dan menyelamatkan semua orang. Tiba-tiba, alien ratu muncul dan menyeret Muri bersamanya, menyebabkan Dan melompat juga dan saat itulah mesin waktu aktif dan membawa Dan, Dorian, Charlie, dan yang lainnya kembali ke masa lalu. Untungnya, racun itu tetap aman dan tidak pecah. Charlie tampaknya baik-baik saja dan Dan memberitahu Hart bahwa mereka perlu memproduksi racun secara massal dan mengirimkannya ke masa depan. Hart memberitahu kalau waktu kini telah tidak berfungsi karena telah dihancurkan para alien. Mereka tidak bisa kembali lagi, artinya semuanya sudah berakhir. Dan kembali ke Amy dan Muri yang masih kecil. Dia kaget dengan apa yang dilalui seminggu terakhir ini. Pada malam hari, Dan mengunjungi Muri untuk memastikan dia tetap aman.
Emi pun datang dan Den memberitahunya kalau Den ketemu Muri yang dewasa saat di masa depan. Emi mencoba membantu Den dengan faktanya tidak ada pembuktian kalau memang alien datang dari luar angkasa. Mungkin alien tidak sampai di bumi pada tahun 2048 tetapi pada tahun-tahun sebelumnya dan mereka harus lihat lebih luas lagi. Keesokan harinya, Den mengunjungi Dorian dan meyakinkannya bahwa perang ini belum berakhir. Kemudian mereka membawa cakar piala Dorian ke lab tempat Charlie bekerja. Dia menegaskan ada sedimen abu vulkanik yang berasal dari Cina atau Korea dan apa hubungannya dengan Rusia. Selanjutnya Den pergi menemui muridnya Martin, yang menjelaskan ada letusan gunung berapi besar di Asia ribuan tahun yang lalu. Jika abu itu tertiup angin ke perairan Rusia dan beku menjadi es, mengartikan makhluk itu memang telah ada di bumi dan terperangkap selama ribuan tahun di lapisan es yang beku. Alasan mengapa mereka bangun pada tahun 2048 adalah saat perubahan iklim yang mencairkan es kutub. Mereka segera membawa teori ini ke pemerintah dan ditolak karena mereka tidak memiliki bukti. Den akhirnya bertemu ayahnya James untuk meminta bantuannya karena dia memiliki pesawat sendiri. James langsung setuju untuk membantu anaknya walaupun setelah mendengarkan rencana gilanya. Den meminta bantuan Letnan Hart, yang pernah bekerja dengan sama dengan Muri di masa depan. Dia membawa beberapa tentara bersamanya dan telah membuat banyak racunnya. Mereka semua melakukan perjalanannya ke Rusia, dan bersama-sama mengelilingi daerah sekitar untuk mencari tanda-tanda yang aneh. Mereka berhenti ketika peralatan mereka mulai ada yang aneh. Menggunakan bahan peledak mereka membuka lubang di tanah dan memasuki gua kuno, di mana mereka menemukan pesawat ruang angkasa beku. Sebelum masuk, Den mengingatkan kalau mereka punya pilihan untuk pulang dan memberitahu pemerintah tetapi semuanya malah pilih masuk ke dalam. Mereka menggunakan gergaji dan memasuki kapal, meninggalkan Charlie dan James di luar kalau ada yang coba melarikan diri. Saat di dalam menyadari ini adalah lokasi kecelakaan dan alien tidak bermaksud mendarat di bumi dan tubuh pilotnya bukan alien paku putih. Mereka pergi ke ruangan lain dan menemukan paku putih dan sadar kalau mereka hanyalah kargo pesawat. Makhluk bioteknologi yang digunakan ras alien pilot sebagai senjata penjajah planet. Tim mulai menyuntikkan biopod dengan racun dan menyaksikan paku putih mati satu persatu. Namun, jeritan mereka membangunkan alien yang belum disuntik, menyebabkan mereka keluar dan menyerang. Tim menembak sebanyak mungkin, tetapi beberapa berhasil melarikan diri. Dorian menunjukkan Den kalau dia harus meledakkan kapalnya sebelum memberikan cakar alien kepada Den. Setelah semua keluar, James mulai menembaki alien dan saat senjata Charlie macet, dia mulai membunuh makhluk itu dengan gergaji. Den keluar dan memperingatkan mereka untuk lari, sementara Hart dikerumuni alien. Setelah kepepet Dorian langsung meledakkan kapalnya dan membunuh semua alien paku putih yang tersisa di dalamnya. Dan, Charlie dan James berhasil keluar dari gua dan James menjelaskan bahwa dia melihat seekor alien berhasil melarikan diri. Den sadar menyadari itulah ratunya mereka segera mencarinya. Ratu menyerang tetapi ternyata itu adalah umpan yang dipasang James. Ratunya langsung lari ke arah James dan Den muncul dengan mobil saljunya menabrak alien itu, lalu mereka berdua ayah dan anak bersamaan menembakinya jatuh ke tebing. Mereka berdua bersiap-siap kembali menunggu Ratu Paku Putih menyerang lagi. Dia memisahkan mereka, lalu menembakkan paku ke Den sebelum mengejarnya. Den menggunakan cakar Dorian menghajarnya dan bersamaan James membutakannya dengan kapak. Terlihat kini ratunya telah buta, Den menggunakan kesempatan ini menusuk racun di kakinya dan dengan cepat memutuskan kakinya agar racun tidak tersebar. Saat ratu itu mau menyerang Den, dia telah menyiapkan sebuah granat. Pada saat itu, James melukai tangannya sendiri dengan pisau agar ratu itu menyerangnya. Den langsung melompat ke badan ratu itu dan menggunakan cakar Dorian untuk menusuk Ratu Paku Putih. Den memukulnya beberapa kali dan mengeluarkan racun terakhir dan memasukkannya ke mulutnya sebelum menendangnya ke bawah tebing. Ratu itu jatuh dan akhirnya mati. Esok harinya, berita melaporkan ledakan di Rusia yang menewaskan alien, dan pemerintah berusaha mengambil kredit itu. Den kembali ke keluarganya, akhirnya mengizinkan James untuk bertemu cucunya dan berusaha membuat masa depan yang lebih baik.